Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di kelas linguistik umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu bidang linguistik, yaitu morfologi. Teman-teman, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah definisi morfologi, posisi morfologi dalam bidang linguistik, klasifikasi morfologi. Baik. Apa itu definisi morfologi? Morfologi di dalam bahasa ini banyak sekali hal yang akan kita kaji dalam bidang bahasa. Nah, pengkajian tentang bahasa ini adalah namanya subbidang linguistik. Nah, studi yang mengkaji tentang bagian terkecil dari teks, yaitu mengkaji tentang kata, frase, dan proses pembentukan kata sehingga menjadi kalimat, ini masuk ke dalam kajian linguistik di bidang morfologi. Menurut H, salah satu pakar dalam bidang morfologi, bahwa morfologi itu adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian dari kata secara gramatikal. Gramatikal berarti kata itu mempunyai makna dan dapat berdiri sendiri. Tetapi ada juga kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Apa itu? Nanti kita kaji selanjutnya. Apa itu morfologi? Dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa morfologi itu adalah ilmu bahasa yang mempelajari tentang seluk-beluk kata, masa kata, dan proses pembentukan kata. Morfologi bahasa Indonesia apa? Morfologi bahasa Indonesia adalah ilmu bahasa yang mempelajari tentang pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Apa yang dipelajari di dalam morfologi? Satu, tentang morfem dan kombinasinya. Lalu tentang struktur bahasa yang membahas tentang kata. Posisi morfologi. Morfologi. Keterkaitan morfologi dengan fonologi apa? Mengkaji tentang perubahan fonem itu fonologi. Kemudian pengkajian tentang perubahan fonem ini akan menyebabkan adanya proses pembentukan kata, yaitu morfologi. Nah, ini merupakan kajian dari morfologi. Oleh karena itu, antara morfologi dan fonologi itu ada saling keterkaitan. Contoh, kata jawab diucapkan. Fonemnya ada yang mengucapkan jawab pakai P, ada yang jawab. Tetapi bila diberi akhiran an, maka akan ada perubahan bentuk kata, yaitu dari jawab menjadi jawaban. Kemudian lalu seperti munculnya fonem y pada dasar hari, yang ketika di akhir imbuhan maka dia disebut sufiks an. Hari yang kita sebut hari tadi ada penambahan huruf. Fonem y ketika kita mengucapkan lalu berubah menjadi kata harian, pengucapan fonem. Tapi penulisannya tetap harian. Yang keterkaitan antara morfologi dan sintaksis, yaitu tampak dalam hal morfosintaksis, gabungan antara morfologi dan sintaksis. Pembentukan morfosintaksis terjadi karena adanya pembentukan kata menjadi kalimat, sehingga terjadilah struktur kalimat dalam pembentukan kata. Nah, ini kalau dia sudah membentuk kalimat, maka dia akan dikaji dalam bidang sintaksis. Jadi antara fonologi, morfologi, dan sintaksis merupakan suatu kajian linguistik yang tidak bisa dipisahkan. Klasifikasi morfologi. Apa saja klasifikasi morfologi? Satu, ada yang namanya morfem. Morfem adalah bentuk bahasa yang terkecil yang tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Morfem adalah satuan bahasa yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi dan mempunyai makna gramatikal dan leksikal. Jadi dia bisa berdiri sendiri dan mempunyai makna. Itu morfem. Contoh morfem apa? Kata cantik. Cantik adalah sesuatu hal yang menarik untuk dilihat. Cantik adalah morfem. Salah satu contoh morfem. Yaitu morfem yang gramatikal dan leksikal. Klasifikasi morfem didasarkan pada kebebasannya, keutuhannya, dan maknanya. Ada dua, ada morfem bebas dan ada morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain
dalam tuturan. Morfem terikat adalah morfem bebas, itu ada gabungan afiksnya pada tuturan. Contoh, morfem bebas. Kata contohnya seperti tamu. Tamu itu sudah mempunyai makna gramatikal, bisa berdiri sendiri, dan leksikal mempunyai makna ketika bisa berdiri sendiri. Kalau makna terikat ada afiks bertamu. Bertamu, ada kata dasar tamu dan ada kata imbuhan ber. Nah, ini namanya morfem terikat. Jadi morfem yang timbul karena muncul dalam tuturan. Tuturan itu artinya berbicara, pembicaraan, ya, itu tuturan. Nah, morfem utuh, ada lagi morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem dasar, merupakan kesatuan utuh. Morfem terbagi adalah morfem yang terdiri dari dua bagian terpisah. Semua afiks disebut konfiks, termasuk morfem terbagi. Untuk menentukan konfiks atau bukan, harus diperhatikan makna gramatikal yang disandang. Ada afiks yang disebut sufiks, yaitu disisipkan di tengah-tengah morfem dasar. Oke, paham ya? Jadi setiap afiks disebut konfiks, yaitu apa konfiks? Semua morfem terbagi. Jadi morfem terbagi tadi masuk di morfem terikat. Ada kata dasarnya dan ada imbuhannya. Baik, ada juga yang namanya morfem segmental dan suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem segmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur suprasegmental, yaitu berdasarkan tekanan, nada, durasi. Nah, untuk morfem segmental yaitu ada kata afiks, ada morfem afiks, ada morfem yang dibentuk dari unsur segmental, yaitu misalnya ada morfem dasar lihat, lah, sikat, gitu. Ya. Nah, morfem beralamut zero. Morfem beralamut zero adalah morfem yang salah satu alamutnya tidak berwujud bunyi. Nah, ini belum ditemukan di dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa asing itu ada contoh, ada bentuk tunggal, ada bentuk jamak. I have a book, I have a seat. Ini bentuk tunggal. Jamaknya, I have two books, I have to sit. Nah, apa morfemnya? Ada kata jamak, ada huruf S di sini. S ini menandakan dia jamak, itulah morfem zero. Ya. Morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Bermakna leksikal berarti morfem itu mempunyai makna tanpa perlu ada gabungan dari morfem lain. Morfem bermakna tidak leksikal, ini morfemnya bermakna tetapi harus ada gabungan dari morfem lain, yaitu dari afiks atau konfiks tadi. Ini contohnya ya. Baik, kita lanjut. Morfem dasar, bentuk dasar, pangkal, dan akar. Apa itu morfem dasar? Morfem dasar adalah morfem afiksasi bisa diulang, yaitu ada proses reduplikasi. Bisa digabung dengan morfem lain. Contohnya tadi, ada kata tamu digabung dengan morfem lain jadi bertamu. Pangkal artinya bentuk dasar dan proses infeksi. Akar digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis. Jadi, morfem dasar itu morfem yang bisa berdiri sendiri dan bisa bergabung dengan bentuk afiks. Bentuk dasar tadi ya, bentuk dasar tadi contohnya tamu. Kemudian pangkal itu adalah bentuk dasar dan ada proses infeksinya. Infeksi itu apa? Ada proses penambahan afiksnya. Nah, selanjutnya, nah ini teman-teman, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang proses morfologi, yaitu ada derivasi zero, ada afiksasi, reduplikasi, dan selanjutnya. Kemudian konstruksi morfologi, komposisi morfologi, dan klasifikasi kata dalam morfologi. Nah, di pertemuan selanjutnya ini yang akan kita bahas. Teman-teman, dalam kajian morfologi ini ada beberapa referensi yang saya rekomendasikan, yaitu Abdul-Jabbar, pengantar linguistik, ada Samsuri, analisis bahasa. Kemudian teman-teman bisa lihat ini ada pengajaran linguistik, sudah saya berikan halamannya di halaman 77 sampai 101 yang membahas tentang morfologi. Pengajaran linguistik juga halaman 53 sampai 71 juga ada di halaman 144 sampai 197. Nah, ini bisa dipakai oleh teman-teman sebagai bahan referensi tentang linguistik, khususnya di bidang morfologi. Baik, terima kasih pertemuan kita pada hari ini. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman.
Teman-teman, saya harap tetap semangat bertemu dengan saya. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung di kelas saya dan menyimak presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.